awal puasa, berhari raya, haji juga bisa bersatu tanpa ada perbedaan karena Allah memberi jaminan semua bisa dihitung. Lalu sedikit tentang matahari. Matahari yang kita lihat seukuran jam dinding. Jam dinding kita kan bervariasi, tapi bayangkanlah jam dinding yang sekira-kira sebesar matahari yang kita lihat. Terlihat kecil, tapi sebenarnya adalah sangat besar. Bagaimana perkiraan besarnya matahari itu? Dikumpulkan bumi ini. Bumi ini kan sangat besar. Dicari teman bumi ini sebanyak 1 juta. Dimasukkan dalam baskom raksasa, ditambah 250 lagi bumi. Begitu sudah menyatu di blender, disatukan, baru dia sebesar matahari. Maksudnya apa? Matahari yang kita lihat kecil sebenarnya besarnya lebih 1 juta kali daripada bumi ini. Kok kecil? Karena Allah Maha Penyayang dijarakkan bumi dengan matahari. Jaraknya 150 juta kilometer. Dengan sejarah itu aman kehidupan kita. Apakah musim dingin, musim panas, kemarau, bisa bertahan hidup. Kemudian faedah matahari itu kecil dilihat, kita mudah menentukan jadwal salat. Nah, sebelum masuk jadwal salat, sekedar perbandingan. Kalau tadi disebut bumi ini sangat kecil jika dibanding dengan matahari, tapi yang kita rasakan matahari lah yang kecil, bumi lah yang besar. Dibawakan kepada badan diri, ini sekedar pendekatan, bukan suatu yang mutlak. Seumpamanya wajah kita ini adalah matahari. Di wajah ada jerawat, mungkin tai lalat. Kalau ada jerawat, beberapa yang hadir, cari yang paling kecil. Begitu ada jerawat yang paling kecil, itu adalah seumpama bumi, sedangkan sebidang wajah seumpama matahari. Ini kecilnya bumi jika dibanding dengan matahari. Waktu kita takbiratul ihram, Allah Maha Besar ya, maknanya begitu. Betapa kecilnya hamba ini berada di masjid yang disebut Masjid Raya besar, tapi sangat kecil jika dibanding dengan bulatan bumi. Bulatan bumi ini juga kecil jika dibanding dengan matahari. Matahari yang begitu besar masih kecil jika dibanding bintang-bintang yang ada. Bintang yang kita lihat di langit itu lebih kecil daripada lampu 5 watt. Tapi sebenarnya dia amat besar. Yang kita lihat itu bukan badan bintang yang sebenarnya, tapi adalah cahaya bintang yang sudah ribuan tahun dalam perjalanannya, itulah yang kita lihat. Maksudnya itu besar, berjarak, sehingga disebut alam semesta ini amat luas. Yang menciptakannya adalah yang Maha Besar. Ini paling tidak mendidik diri kita untuk tidak ada berlaku sombong, karena kita ini adalah kecil, ini tidak seperti itu. Sekarang apa untungnya matahari itu terlihat kecil? Kita mudah menentukan jadwal salat. Firman Allah, Bani Israel
78. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah salat setelah matahari tergelincir. Tengah hari, lalu lewat sedikit, itu disebut tergelincir. Sampai malam ada ya zuhur, asar, maghrib, isya. Wa qur'anal fajri, inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah salat subuh, sesungguhnya salat subuh disaksikan. Kalimat pertamanya bicara 4 waktu salat. Lalu bagian akhir bicara tentang salat subuh. Mungkin ini bisa diterus dalam diskusi lain dengan guru-guru kita. Kalimat fajri, inna qur'anal fajri diterjemahkan sesungguhnya salat subuh disaksikan karena masyhuda. Lalu yang ada di pikiran kita, ini namanya salat subuh. Memang begitu terjemahannya sejak zaman kerajaan sampai jelang Indonesia merdeka, sampai terkini kalau dilihat terjemahannya begitu. Dirikanlah salat subuh, sesungguhnya salat subuh disaksikan. Sekiranya fajri diterjemahkan dengan fajar, maknanya apa? Dirikanlah salat fajar, sesungguhnya salat fajar disaksikan. Ayat ini bicara 5 waktu salat. Nah, untungnya matahari tadi disebut mudah menentukan jadwal salat. Terbit matahari, ini saya coba. Ini katakanlah dataran bumi. Ini barat, ini timur. Matahari dia kecil, tengah hari itu adalah apabila kita berdiri di bumi, matahari di atas kepala kita. Itulah tengah hari kita. Atau di kota kita ini, matahari di atas. Lewat sedikit itu disebut matahari tergelincir masuk zuhur. Jalan juga matahari setelah membentuk, kita tegak lurus ini membentuk sudut 90 derajat. Dibagi 2, 45, sampai naik ke langit. Nah, itulah waktu asar. Bayang-bayang benda tegak lurus sudah lebih daripada benda yang tegak lurus itu. Sekiranya tinggi kita 160, kiranya bayang-bayang sudah 165, sudah masuk asar. Jalan juga matahari sampai ke katakan meja ini bidang datar, sampai matahari terbenam. Terbenamnya itu betul-betul piringan matahari paling atas juga sudah hilang dari pandangan. Jelang matahari terbenam, safak merah atau hiasan di ufuk barat itu luar biasa indah, yang disebut suasana sunset. Lalu terbenam sedikit, separuh, lalu hilang. Betul-betul hilang matahari dari pandangan mata. Dia di bawah permukaan dataran laut, baru disebut maghrib masuk. Yang ada safak merah itu sangat indah sekali. Pertanyaannya, benarkah matahari terbenam? Ya tidaklah, bagaimana pula bisa matahari terbenam? Ditambah air laut 1 juta kali sebanyak yang ada, belum bisa membenamkan matahari. Karena matahari itu amat besar. Terus terlihatnya terbenam dia, karena matahari yang begitu jauh, 150 juta kilometer jauh di sana, dalam pandangan kita, bumi ini kalau hanya jarak sekian ratus meter terlihat datar. Begitu juga jarak pandang memandang kita
sekian ratus meter, itu sepertinya laut itu datar saja. Lalu dia sebenarnya jauh di sana, maka kita lihat sepertinya matahari itu terbenam. Inilah yang disebut dengan pandangan semu. Walaupun semu menjadi ukuran masuknya waktu salat, menjadi ukuran berbuka matahari terbenam. Ini pentingnya ditakdirkan matahari terlihat kecil. Coba matahari itu terlihat seukuran aslinya, tentu seluruh langit adalah matahari. Bagaimana kita bisa hidup? Jadi matahari sebesar itu dijarakkan dari bumi, mudah menentukan jadwal salat. Oke, jalan juga matahari ke bawah sekira 18 derajat di bawah ufuk, safak merah betul-betul hilang, masuklah isya. Jalan juga matahari sampai tengah malam pukul 00, pukul 1 dini hari, pukul 2, 3 untuk tahajud sang afdal, pukul 4 dini hari, terus naik juga. Begitu matahari hampir mencapai batas ufuk timur, fajar terbit. Fajar terbit disebut subuh masuk, azan dikumandangkan. Kemudian waktu fajar, waktu subuh ialah mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Terbit matahari itu piringan matahari paling atas mulai muncul, beransur-ansur sampai betul-betul dia di atas permukaan ufuk timur. Itu disebut proses syuruk atau matahari terbit. Kita sudah sangat paham sejak dahulu, waktu subuh ialah mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Kalau matahari sudah terbit, habis waktu subuh. Terbit matahari diterjemahkan dalam bahasa Arab syuruk. Jadi syuruk dalam jadwal salat yang sering kita lihat baik di kalender maupun di jam digital, syuruk bermakna, waktu subuh telah habis. Kok habis? Matahari telah terbit. Terus bagaimana? Terlarang salat saat matahari terbit. Mungkin ini ada kajian khusus karena di Kota Padang banyak pula orang salat subuh. Kalau salat subuhnya di saat matahari terbit, memang di jadwal salat itu juga syuruk memang bermakna memberitahu waktu subuh telah habis. Misalnya syuruk pukul 6:10 misalnya, berarti matahari terbit. Kalau ada orang salat subuh pukul 6:05 masih bisa karena matahari belum terbit. Tapi pukul 6:10 berarti syuruk matahari terbit. Jangan salat di waktu syuruk ini. Itu kapan? Naikkan matahari itu sudah setengah baru salat dilakukan. Bahasa lainnya salat isra atau salat matahari telah naik. Bahasa lainnya salat duha di awal waktu. Yang harus dijaga adalah jangan salat di waktu subuh. Jadi waktu subuh masuk biasanya jam 4:07. Waktu subuh telah masuk untuk Padang dan sekitarnya. Mungkin kalau ngaji saja dulu, atau mungkin sedang berlangsung pengajian, atau boleh ngobrol satu sama lain yang elok-elok. Begitu beberapa menit kemudian saya merekomendasikan 20 menit setelah subuh baru salat. Ini pendekatan kesepakatan ahli hisab. Tapi saya mendengar ada yang menyebut 10 menit, ada 15 menit, itu pun saya sangat menghormati. Tapi kalau saya ditanya, lebih merekomendasikan 20 menit karena matahari betul-betul sudah naik. Rasulullah salat
Pagi itu subuh berjamaah, zikir dan doa, Nabi tidak pulang. Setelah naik matahari, naiknya itu bagaimana? Seukuran waktu asar. Matahari asar itu kan rendah. Sekira begitu pula tingginya matahari di timur, baru Nabi salat. Jadi Nabi tidak pernah salat di waktu syuruk saat matahari terbit. Nah, menurut itu, dari 5 waktu salat, zuhur, asar, maghrib, isya, sampai sekarang tidak ada masalah. Yang masalah dalam tanda petik menjadi diskusi sedang hangat beberapa tahun terakhir adalah salat subuh. Dikatakan salat subuh kita di Indonesia ini terlalu cepat. Lalu tersentak, bagaimana terlalu cepatnya? Kiranya yang diamati mulai dari 2007, 2008 saya pernah dengar itu dari Profesor Samsul Anwar. Kemudian 2010 makin hangat, beberapa teman-teman saya, sebagian besar mereka sudah doktor, ada beberapa profesor, saya di ruangan itu dengar satu sama lain, benar, waktu subuh kita terlalu cepat. Tapi waktu itu belum lagi diagendakan membahas yang demikian. Akhirnya kesimpulan Bapak Ibu, ada 3 perguruan tinggi berdasarkan amanah untuk meneliti. Pertama, UHAMKA, Universitas Profesor Dr. Hamka, Buya Hamka di Jakarta. Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, UNSU Medan. Masing-masing ini punya labor ilmu falak, punya ahli meneliti. Bagaimana cara menelitinya? Gambarnya sederhana. Kelereng gunung, bukit-bukit, ada di lembah, ada di pinggir pantai, ada dalam kota, ada di desa-desa. Tatkala sampai di lapangan, waktu subuh sudah masuk. Tapi orang sudah azan, maksudnya fajar belum tampak terbit. Sudah selesai pula azan, beberapa menit sudah itu baru tampak fajar, baru disebut subuh masuk. Sampai peneliti itu di Padang, Profesor Tono Sapsono, sebelum di Padang dia dulu di Batu Sangkar, di asrama haji. Azan subuh sudah dikumandangkan di kota Padang, tapi diamati ke ufuk timur belum ada fajar muncul. Sudah selesai azan, beberapa menit kemudian baru ada tanda-tanda cerah sedikit, fajar terbit. Dari hasil penelitian itu sama di mana saja berada se-Indonesia, lapornya terbukti azan subuh dikumandangkan di Indonesia, fajar belum terbit. Sementara ayat memberi isyarat, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal laili. Makan dan minumlah kamu hingga jelas bagimu beda benang putih atas benang hitam, yakni fajar. Jadi silakan makan minum, bersantaplah. Awas kalau fajar telah terbit, apa itu? Benang putih disebut fajar. Hentikan makan minum, imsak, azan dikumandangkan. Terus summa atimmus siyama ilal lail. Tahan, sempurnakan puasa sampai malam. Malam ini maksudnya maghrib, matahari terbenam. Dari ayat inilah Al-Baqarah 147 definisi puasa diangkat. Puasa ialah menahan makan minum mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi kalau disederhanakan, puasa ialah mulai dari waktu subuh sampai maghrib. Nah, itu kalau disederhanakan.
Jadi waktu subuh itu kapan? Apabila fajar telah terbit. Ayat kedua, surat At-Takwir, surat ke-81 ayat 18. Wa subhi idza tanaffas. Demi subuh apabila fajar telah memancar. Jadi baru boleh azan subuh apabila fajar telah hadir, memancar. Kalau fajar belum ada, belum disebut waktu subuh, masih bisa bertahajud, witir bagi yang belum. Masih bisa makan minum bagi yang hendak puasa. Kalau fajar belum masuk, belum boleh azan subuh dikumandangkan. Karena azan subuh itu atau azan yang lain memberitahu tanda masuknya waktu salat. Logikanya. Nah, bagian penutup. Ulama kita dahulu, mulai dari Syekh Tahir Jalaluddin yang akhir hayatnya banyak berkiprah di Malaysia sehingga perkembangan agama bagus di sana dari orang Tawak. Muridnya Syekh Muhammad Jamil Jamed, muridnya anak kandungnya sendiri Sang bin Jamed, sampai menjadi pegawai negeri Departemen Agama, merumuskan waktu subuh itu kerendahannya min 20 derajat. Itulah yang dipakai selama ini. Ternyata min 20 derajat itu masih gelap gulita, belum terbit fajar. Itu yang kita amalkan selama ini. Misalnya tadi subuh pukul 4:54. Nah, matahari di sini di bawah ufuk min 20 derajat. Sebenarnya fajar belum terbit. Kapan fajar terbit? Dinaikkan 2 derajat lagi. 1 min 19. 1 derajat lagi min 18. Setelah min 18 baru ada fajar terbit. Baru boleh azan subuh dikumandangkan. Untuk mendapatkan 2 derajat, 1 derajat butuh waktu 4 menit. 1, 2, 3, 4 menit. Naik 1 derajat lagi 4 menit. Jadi untuk menaikkan 2 derajat butuh 8 menit. Kalau tadi waktu subuh pukul 4:58 ditambah 8 berapa jadinya? Pukul 5:02. Jadi pukul 5:02 baru azan subuh dikumandangkan, baru fajar terbit. Apa pendekatannya itu? Saya kira dicukupkan sampai di sini, karena ya kalau Malaysia sudah setahun yang lalu mengamalkan, kalau Jawa Timur sebahagian beberapa binaan ustadz yang sangat memahami ini sudah ada mengamalkan sejak 2010. Dan terakhir saya mengikuti musyawarah nasional, laporan dari teman-teman dari beberapa provinsi itu perkembangan sudah bagus, sudah banyak yang melanjutkan. Kalau di Kota Padang, saya kira sudah lebih 20 musala masjid yang menambah azan subuhnya dinaikkan menjadi 8 menit. Kalau jam digital itu bisa diatur, bisa diprogram untuk menaikkannya. Saya kira sampai di sini saya tentunya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Sekarang memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk memberi masukan, tentu tidak saja bertanya, boleh saja berupa masukan pencerahan. Begini ya. Baik. Saya izin dulu minum. Saya juga mohon doa Bapak Ibu bisa menyampaikan ini dengan sebaik-baiknya, nanti di mana ada kekeliruan kita maklumi dan kita pelajari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kiblat bergeser seiring dengan perjalanan masa sehingga perlu dilakukan pengecekan secara periode pada masjid? Masjid kiblat tidak pernah berubah. Allah informasikan, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi
Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Rumah ibadah yang pertama kali Allah dirikan adalah Ka'bah di Bakkata di Mekah, yang diberkahi, hudan lil alamin, menjadi petunjuk seluruh alam. Jadi Ka'bah sudah ditetapkan, dia di Mekah sana, tidak pindah-pindah lagi. Bagaimana memahaminya? Ka'bah itu tidak berpindah-pindah. Izinkan saya memberi perumpamaan. Walaupun gempa terjadi dan seterusnya, ini yang saya pahami, nanti yang lebih memahami tentu boleh kita berbagi pencerahan. Disebut kalau terjadi gerakan lempeng bumi dan seterusnya, gempa, kiblat bergeser. Saya jawab, ya ini pemahaman, tidak. Buktinya ada, masjid di Mokau Batu Sangkar dibangun 300 tahun yang lalu, sampai sekarang tetap betul, karena memang betul dari awal. Padahal gempa 1926 di Padang Panjang kan dekat dengan Batu Sangkar. Disusul gempa yang terbaru 2007-2009, tetap saja dia utuh. Ini membuktikan tidak bergeser kiblat karena gempa. Nurul Iman, Sahara Padang Pasir, Takwa Muhammadiyah, PGAI, Darul Ulum, karena sudah betul dari awal, tetap saja betul sampai sekarang. Kok bisa begitu? Bumi ini kan seumpama pesawat raksasa terbang, butuh energi sehingga bergerak dalam perut bumi. Bagaimana gerakan dalam perut bumi? Saya mohon izin pendekatan kepada perempuan atau ibu-ibu yang mulia sedang hamil. Hamil bergerak, janin sudah usia sekian bulan, sampai melahirkan gerakannya makin kuat. Sakit tapi hati senang. Kok senang? Dia sehat di dalam. Coba Anda bergerak agak 1 hari, cemas. Pertanyaannya adalah, begitu gerakan terjadi, maka tuntang di dalam sesuai dengan kemampuan janin. Tak terhitung lagi. Pertanyaannya adalah, bergeserkah pusar ibunya ke kiri atau ke kanan? Atau bergeser ke bawah sangin? Tidak. Pusar ibunya tetap di tempatnya, walaupun gerakan dalam rahim berulang-ulang. Ini sekedar pendekatan. Boleh saja dalam bumi ada gerakan, tapi kiblat tetap tidak kemana-mana. Disinilah kasih sayang Allah terasa. Kalau setiap gempa atau dalam ukuran sekian tahun berubah arah kiblat, tentu harus dibuat pula yang baru dan seterusnya. Ini yang saya pahami. Kiblat itu tidak berpindah-pindah. Jadi kalau di tempatnya dan masjid tertentu sudah betul arah kiblatnya, tidak ada lagi dimiring-miringkan tikarnya. Dikira begitu. Yang kedua, Assalamualaikum. Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang keliru soal waktu subuh atau fajar. Apakah akurasi waktu yang dikeluarkan Muhammadiyah bisa dijadikan hujah dalam pedoman salat fajar? Menurut Dewan Hisab Muhammadiyah ditambah 8 menit. Jadi karena ditanya Muhammadiyah, saya tadi sudah disebut anggota Tarjih Muhammadiyah. Sebenarnya saya juga anggota Hisab Ruqyah Sumatera Barat, PHR Sumatera Barat. Jadi singkatnya begini, diteliti oleh pakar Tarjih, gabungan kajian hisab, astronomi, fikih dan tafsir, ternyata matahari min 20 derajat sudah dibuktikan. Penelitian sebutlah Profesor Tono Saksono, se-Indonesia 34 provinsi sudah dia lalui, tambah banyak kabupaten kota. Penelitian beliau tidak hanya di Indonesia, tapi banyak, ada beberapa daerah yang saya tahu itu di Amerika, Inggris, dan ada negara. Begitu matahari min 20 derajat di bawah ufuk, memang masih gelap gulita.
Tapi begitu naik 2 derajat lagi, baru ada fajar terbit. Itu yang disyaratkan dalam Al-Quran, dalam hadis. Bagaimana Nabi itu salat, ya fajarnya sudah hadir. Nah, karena itu Bapak Ibu ditanyakan tadi, di Muhammadiyah dulunya baik Nahdlatul Ulama Muhammadiyah Kementerian Agama waktu salat subuh itu min 20 derajat. Setelah diteliti fajar belum terbit. Akhirnya dari hasil musyawarah nasional tadi saya juga ikut, diputuskan tanggal 20 Desember 2020. Tapi belum diumumkan ke khalayak ramai, masih intern. Kemudian ditanfis hasil rumusan itu, ditanfis ini 16 halaman. Kalau saya melalui pengurus, kalau ini diperbanyak, bagus hanya 16 halaman. Tadinya puluhan halaman, setelah ditanfis hanya 16 halaman. Saya ingin baca beberapa baris saja tentang kriteria awal waktu subuh: menimbang, mengingat, memutuskan, menetapkan kesatu. Nah, bagian bawah, mengubah ketinggian matahari awal waktu subuh dari 20 diubah. Bagian B, menetapkan ketinggian matahari awal waktu subuh yang baru, yaitu minus 18 derajat. Dari 20 dinaikkan 2 menjadi 18 derajat. Inilah yang diputuskan, sudah disosialisasikan berulang kali. Putusan ini apa? Tidak lagi dimusyawarahkan, tidak lagi diteliti-teliti, karena sudah dimusyawarahkan, sudah diseminarkan berlapis-lapis, mulai dari tingkat kampus, lokal, regional, sampai tingkat nasional. Sampailah di tanfis. Di tanfis itu kalau dalam bahasa Minang manampi bare, sehingga bersisih atah dengan bare. Nanti mana lagi yang intinya, inilah yang disebut dengan hasil tanfis. Mungkin itu bisakah ini dipakai? Saya menjawab secara ilmiah sampai hari ini belum ada, misalnya koreksian atau sanggahan. Kalau ada tentu terbuka dengan kajian-kajian ilmiah pula. Karena ini tidak harga mati, maksudnya tetap saja bisa dikaji ulang. Tapi untuk hari ini sudah diputuskan. Mana lagi ini lagi ya? Baik. Untuk apa Tuhan menciptakan benda langit begitu banyak? Surat Yunus ayat 3 maksudnya. Pertama, misalnya yang dua saja. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada as-sinina wal hisab. Dialah Allah menciptakan matahari bersinar, bulan bercahaya, semuanya beredar pada garis edar masing-masing. Dengan demikian kamu bisa menghisap atau menghitung perjalanan waktu. Kita ambil yang terdekat saja. Dengan adanya matahari bisa ditentukan arah kiblat. Seperti kemarin ini kami dengan mahasiswa dan beberapa dosen di sini pengabdian. Tapi sayang matahari tidak muncul. Walaupun tidak muncul bisa saja dimainkan Android. Jadi waktu arah kiblat bisa ditentukan dengan sinar matahari. Keberadaannya, kita bersatu dalam kiblat. Sudah itu jadwal salat seperti yang diterangkan tadi. Kemudian gabungan bulan dengan matahari, ini misalnya kita pinjam, katakanlah ini bulan, kecil sekali matahari. Apabila terjadi ijtima bulan dengan matahari, ijtima itu adalah bumi, bulan, matahari, satu garis. Ini disebut gerhana matahari. Gerhana matahari itu bulan di tengah. Kalau bulan menutup seluruh matahari dari pandang kita disebut gerhana total. Tapi kalau ditutup sebagian disebut gerhana parsial. Kalau ditutup di tengah matahari saja sehingga tampak bulan sebagai cincin disebut gerhana matahari cincin.
Jadi dua benda langit ini untuk ibadah gerhana, baik bulan maupun matahari. Terus kapan menahan puasa mulai terbit fajar, kapan pula berpuasa saat matahari terbenam, apakah hilal di atas ufuk, maksudnya hilal itu bulan sabit. Jadi sebutlah benda langit dua saja, matahari dan bulan membantu kita kapan puasa, kapan berhari raya, haji, salat dan seterusnya. Sedangkan benda-benda langit yang lain pasti banyak gunanya, di antaranya bintang-bintang. Dulu kan tidak ada jalan raya, tidak ada merek-merek, tapi terutama Bani Israel suka jalan malam, tidak sesat dalam perjalanan. Panas matahari tidak terasa, tapi indahnya bintang-bintang di langit sangat membantu. Mana utara, mana selatan, sehingga dalam literatur mungkin sepanjang bacaan Bapak Ibu, demikian juga saya yang terbatas, belum diberitakan orang sesat melakukan perjalanan di malam hari kalau ada bintang-bintang di langit. Jadi diantaranya yang membantu. Saya kira pastilah banyak lagi hikmahnya benda langit begitu banyak. Paling tidak mengatakan benda langit itu besar, dia bergerak, mengeluarkan cahaya, tapi hidup teratur. Ini memperlihatkan betapa keteraturan benda-benda langit itu sampai hari kiamat dia tertib, tidak ada kekacauan. Coba satu saja planet itu atau benda langit itu ragu dengan perjalanannya, bisa saja ambruk seluruh alam semesta ini. Tapi jelang kiamat dia begitu saja, sehingga kepastian dalam menghitung kapan gerhana, kapan satu Syawal, 1 Muharram, 12 Rabiul Awal, 1 Januari dan seterusnya, itu isyaratnya bisa dihitung dengan benar. Oh ya. Pada puncak musim panas sekitar bulan Juli di daerah dekat kutub di beberapa di Belanda, di Belgia, dan di atasnya ada istilah white night, yaitu saat itu matahari tidak terbenam beberapa hari. Bagaimana cara menentukan waktu salat berdasarkan matahari? Nah, ini menarik. Sa'duddin Jambe menulis ibadah di daerah kutub. Jadi ini luar biasa ya pertanyaan ini. Surat Ar-Rahman ayat 17, Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribaini. Tuhan menjaga dua timur dan Tuhan menjaga dua barat. Dua timur, dua barat maksudnya Allah jaga dua batas terbit matahari di timur, dua batas terbenam matahari di barat. Bulan Desember, tanggal 21 Desember, matahari terbitnya, kalau ini khatulistiwa, kesininya matahari itu terbit, terbenam. Ini disebut timur pertama, barat pertama. Beransur-ansur pada bulan Maret, matahari di atas kota Padang, sehingga ada orang yang menyebut kota Padang. Tentu yuk matahari di atas Padang. Terus pada bulan April, Mei sampai beberapa Mei, matahari di atas khatulistiwa, di atas Ka'bah. Sampai bulan Juni 21 Juni matahari paling utara, sehingga waktu matahari di utara orang belahan selatan kedinginan. Waktu bulan Desember, kalau ibadah haji atau umrah di bulan Desember terasa dingin. Kenapa dingin? Karena matahari jauh di belahan selatan, sehingga ada dua musim. Nah, kenapa di bulan Juli katakanlah disebut negara tadi, sehingga matahari sepertinya tidak ada hilang-hilangnya. Mungkin tempatnya saya belum menguasai itu. Yang jelas siang dan malamnya tidak seperti kita. Bagaimana menentukan ibadahnya? Memang sekarang perjalanan luar negeri itu sangat tidak asing lagi. Pertama saya diikuti jadwal salat. Kalau kira itu yang agak dekat di sebelah negaranya itu bagian
ke Mekahnya, ke arah Katulistiwa diikuti, walaupun mungkin jaraknya sedemikian, sehingga titik perbedaan tidak terlalu banyak. Sudah itu ada juga yang melakukan pendekatan dengan ukuran jam, sebab terbit fajar sampai terbenam matahari, tidak ada matahari terbenam yang ideal seperti kita daerah Katulistiwa. Maka di daerah kutub ada penyesuaian. Tapi berdasarkan pertanyaan ini, teknisnya saya memang sekarang angkat tangan, belum tahu seperti apa detailnya. Tapi pendekatannya itu ikuti daerah yang agak waktu salatnya lebih stabil, ikuti daerah di sebelahnya yang dekat. Itu baru nanti rinciannya bisa dikembangkan oleh guru kita yang lebih ahli. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah niat untuk menunaikan ibadah haji untuk menghajikan orang tua yang telah wafat, dan apa hukumnya? Saya tentang haji tidak begitu banyak menguasai. Yang jelas diskusinya memang belum habis-habisnya. Tapi yang jelas secara garis besar berpendapat banyak seperti itu. Tapi kemana detail sejarahnya kadang-kadang belum terungkap. Dan diantisipasi kadang-kadang bisnis ibadah haji. Misalnya ada saja kiranya dia jadi orang dewasa, ayo 3 juta, itu dapat sertifikat, macam-macam pula di lapangan. Tapi soal haji adalah yang lebih ahlinya. Saya mungkin tidak menjawab. Nanti kalau menjawab tambah cerah nanti tentang haji. Diskusinya memang belum putus-putusnya. Maaf Ustadz, selama ini ada Ustadz yang mengatakan salat sunat suruh. Apa dalilnya untuk salat suruh? Salat tasbih ada dalilnya karena ada antara Ustadz salat tasbih dan seterusnya. Saya begini, menumpang kepada Ustadz Sakir Jamaluddin. Dia seorang ahli hadis. Dia meneliti hadis-hadis tentang ibadah. Salat ini suruh ya, suruh nanti. Salat tasbih, salat hajat, salat tobat, kata beliau itu masuk kategori kontroversi. Artinya diskusinya belum habis. Benarkah Nabi salat tasbih? Kan kalau dapat setiap minggu, kalau dapat sekali sebulan, kalau dapat sekali setahun, sama mati anjing sekali seumur hidup. Saya memang angkat tangan juga dalam hal ini. Saya belum pernah amalkan. Untuk itu menjaga diri, amalkan saja salat-salat sunat yang sudah jelas, yang sudah sahih dalilnya, sehingga tidak ada lagi perbedaan amalkan. Tapi kalau memang sudah sampai keyakinan, sudah didiskusikan, tidak ada ragunya lagi, kenapa tidak? Terus tentang salat subuh. Salat subuh tentu yang bagian saya saja yang saya jawab. Satu ketika Ustadz ceramah, ini maaf kadang-kadang membawa nama Ustadz ulang. Ustadz ceramah di satu masjid. Bapak Ibu, hari ini kan kita sedang puasa. Memang bulan Ramadan, perbanyak ibadah, di antaranya lakukan salat subuh. Jangan ditinggalkan, rugi pahalanya seperti haji dan umrah. Namanya Ustadz menganjurkan, ya diamalkan. Beberapa hari saya ceramah di masjid itu membahas yang disebut suruh di dalam jadwal salat, artinya timur. Arti kedua matahari terbit. Arti berikutnya memberitahu waktu subuh telah habis. Makna di balik itu kan terlarang salat. Jadi bertolak belakang. Nah, mungkin tujuan Ustaz tadi pasti baik, memperbanyak amal tentu bagus. Tapi yang jelas, baik jadwal salat yang keluaran Kementerian Agama, Nahdlatul Ulama atau lembaga apa saja yang buat suruh, sebenarnya suruh itu bukan untuk salat, tapi memberitahu batas waktu subuh telah habis.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 11 kata padam sambil setelah padam. Jam berapa waktu salat duha? Okay. Berapa menit sebelum zuhur waktu salat duha? Nah, ini salat duha ya. Waktu duha surut matahari terbit, kesepakatan ulama hisab baru matahari itu setengah naik 20 menit setelah surut. Jadi mataharinya memang jelas-jelas sudah naik. Nah, kalau nak pulang dulu tetap di masjid, salat setelah 20 menit setelah yang surut tadi, 20 menit. Ini disebut salat isra, salat matahari telah naik. Kalau di sini namanya surut, tidak ada salat surut. Yang ada salat isra. Isra itu bahasa lainnya salat duha di awal waktu. Kapan berakhirnya waktu duha? Sesaat jelang tengah hari. Katakan tengah hari itu pukul 12. Termasuk Agung Danarto, juga doktor hadis peneliti. Saya lihat dalam analisa dia itu membahas salah satu sunat. Waktu duha berakhir untuk Indonesia bagian barat ya sekira setengah 12. Apalagi Jakarta kan zuhur jam 12 kan sudah masuk, atau kurang-kurang jam 12 Jakarta kan sudah masuk zuhur. Jadi setengah 12 katanya masih bisa salat duha. Jadi kalau kita di Padang ini zuhur katakanlah pukul 12 lewat 15. Lalu salat duha pukul 12 dalam kajian fikih sah. Hanya saja sudah di penghujung waktu. Saya kalau sudah pukul 11 walaupun belum salat duha, cuma hati saja yang kurang nyaman salat duha. Sebenarnya waktunya masih ada. Artinya tampak teman salat tadi itu salat duha. Padahal hari sudah 11.30. Sah salatnya karena matahari belum tengah hari. Kira seperti itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mengenai salat isra yang diartikan salat duha di awal waktu, apakah bisa dilanjutkan sampai 8 sampai 12 rakaat? Ya, jawabannya boleh. Misalnya Bapak Ibu sebelum pulang salat dulu 2 rakaat, kan disebut salat isra, tidak lagi suruh, karena suruh kan terlarang. Nanti tiba di rumah ingin menambah keberkahan di rumah, suasana masih pagi, boleh, tapi jangan sampai lebih. Bagus, ini pertanyaan, jangan sampai lebih 12 rakaat, karena ditentukan salat duha itu sampai 12 rakaat, malahan dibuatkan istana di surga. Kalau Pak Habibie menurut cerita, begitu padatnya agenda kenegaraan, ternyata salat duhanya itu rata-rata 12 rakaat. Ternyata negara tidak rugi. Nah, itu diantaranya. Jadi boleh dikerjakan di rumah, karena salat sunat yang dicintai Nabi diantaranya apa? Salat sunat itu dikerjakan di rumah, bukan dilarang pula di masjid. Sedikit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, jelaskanlah mengenai sifat yang belum pernah di depan sementara yang penuh, yang belum pernah di depan sementara jamaah belum penuh. Saya tidak terampil. Belum penuh depan, jamaah sudah ada, membuat saf di belakang. Oke. Pak, salat subuh itu jam berapa tepatnya? Tadi bagus ya, kita Ustaz kita Imam Ustaz Al-Bizar ya, yang saya ikut beliau mensukseskan Haji 2016. Bertemu hari ini kita rasa ada suasana tanah suci. Tadi beliau akan
bukan saf depan dulu, baru saf kedua. Baru saf kedua, baru saf berikutnya. Saf itu ya siapa yang terlambat posisinya di tengah. Kalau datang 10 bagi 2, kiri kanan 5, sehingga selalu di tengah. Itu juga perempuan sebenarnya. Jangan pula ibu sebelah tidak. Jadi tetap posisi imam itu kalau dilihat tampak indah, selagi bisa dia suasana di tengah. Kadang-kadang kan ada suasana depan, sehingga ada seimbang kiri kanan itu sah-sah saja. Jadi memang betul temukan dulu saf ke depan. Kadang-kadang dia Bapak Ibu, kiranya ada 2 orang lagi di sana, yang datang di sana. Daripada melangkah jauh ke sana, isi saja di sana. Sini dan benarnya. Di sini pula lah letak besarnya pahala salat berjamaah. Harus kita patuhi suasana yang terjadi. Tidak bisa lemak jawab, kira begitu. Waktu suruh sebenarnya sudah kita bahas. Jadi apa kesimpulannya Bapak Ibu? Saya pribadi memahami tidak ada salat suruh. Suruh itu artinya terbit. Tidak ada salat terbit. Di sini sudah ada Rasul larang jangan salat saat matahari terbit, karena matahari terbit antara 2 tanduk setan. Tatkala menyalahkan jadwal salat yang ada. Tapi bagaimana pula dimaksud setan? Dia ulama hadis yang menerangkan itu. Saya kira ini bisa dibaca. Jadi suruh yang saya pribadi memahami tidak ada salat suruh, karena suruh memberitahu waktu subuh telah habis. Ustaz sudah baca salam, waalaikumsalam. Dari penjelasan Ustaz tadi, mengapa jam 12 malam itu disebut jam 00? Apa peristiwa alam yang terjadi pada jam 00 itu? Jadi sederhana saja, kan bumi ini bulat, gerakan semu ya. Sebenarnya kalau digambarkan itu dia mendatar begini. Pukul 6, 7, 8, 12 di bumi meja ini, matahari terbenam, jam 12. Jam 12 cuma kita di Indonesia kan dibagi 3. Jam 00 kita dengan Jakarta sama, tapi waktu salat kan berbeda. Jadi apa yang terjadi pada jam 00? Tidak ada terjadi apa-apa, hanya disebut tengah malam. Kalau jam 12 siang disebut tengah hari. Kalau di sini disebut petang, kalau di sini disebut pagi. Jadi saya kira itu penamaan saja. Kalau terjadi apa? Banyak orang tidur, mungkin ada yang salat malam dan lain-lain. Nah, kalau lebih dari itu mungkin ada yang maksiat dan macam-macam. Saya kira ini lembaran terakhir. Bagaimana pandangan Ustaz mengenai pemahaman bumi datar? Sebagaimana ulama ada yang saya kira jadi begini. Bumi memang disebut terhampar luas. Kalau kita memandang berdiri di bumi ini, memandang sekian ratus meter, sepertinya dia datar. Begitu juga kita memandang di laut, sepertinya datar. Tapi ingat, begitu kapal besar, yang pertama apa tampak dulu? Asap. Tampak ceroboh asap. Tampak badan sedikit-sedikit. Makin lama tampak dia di atas permukaan laut. Padahal dia tetap di atas laut. Ini menandakan dia adalah bulan. Jadi memang Bapak Ibu 3 tahun atau 5 tahun terakhir ini, tapi sekarang sudah jarang muncul pertempuran di media sosial. Dikatakan bumi ini datar, bagaikan piring. Ada juga mengatakan bulat dengan dalil-dalilnya pula, sehingga kita jadi tergoda dan bertanya-tanya. Jadi saya memahami bumi ini adalah bulat. Bulat yang tidak bulat bola, hanya saja tidak persis seperti bola. Jadi itulah gunanya misalnya kiblat ini ya. Katakanlah ini Mekah. Kita kalau ditarik terdekat ke sini, sebenarnya kita ada balik kanan bisa juga sampai ke Ka'bah kan, tapi jauh perjalanannya. Sedangkan menghadap ke Mekah dengan pesawat 9 jam. Tapi kalau kita balik arah pula, mungkin 9 dikali 4. Timbul di Mekah tidak bisa.
Jadi mau balik kanan, kita menghadap ke Mekah sampai apa? Balik kanan ditelusuri juga bumi ini masih dulu di Mekah. Dikira seperti itu. Ini menandakan bumi ini bulat. Tapi saya karena tidak guru geografi atau tidak guru ilmu bumi, kurang cakap menerangkannya. Tapi saya memang lebih berpendapat memang bumi ini bulat, sehingga ada orang berkata ini Ka'bah. Bagaimana kalau satu orang panjang? Tentu yang ada ke Ka'bah yang di tengah saja. Katanya begitu. Salah. Ini Ka'bah. Ini bumi kita bulat. Sepanjang apapun saf orang di bumi, saf salat, tetap saja ini menghadap ke sini, ini menghadap ke sini. Jangan dipahami datar seperti lapangan bola, adanya membentang datar. Bagaimana pula dia bisa membentuk arah kiblat, bagaimana pula pesawat jalan dan seterusnya. Mungkin yang lebih cakap orang penerbangan, yang guru geografi, yang lebih cakap menerangkan ini. Tapi apapun pendapat mengatakan bulat atau datar secara keilmuan itu sah-sah saja. Begitulah kasih sayang Allah. Kalau disebut pula bulat ini bumi seperti bola, kacau kita berpikir. Disebut matahari terbenam, iya matahari terbenam, terlihat begitu, padahal tidak. Kalau disebut pula dalam ayat mungkin dalam hadis, sesungguhnya matahari itu bukan terbenam, kacau pula orang berpikir. Biar sajalah dia terlihat dalam pandangan semu, tapi nanti kalau ada penambahan ilmu, oh maksud terbenam begini, tidak begitu. Saya kira sesuai dengan waktu yang sudah ada, Bapak Ibu bisa saja ikuti keterangan saya di channel Hisab Firdaus, Firdaus Hisab. Itu bisa diikuti keterangan-keterangan tadi sebagian ada di channel saya itu. Tentu nanti apabila mendapat kata-kata atau uraian yang tidak pas, boleh disampaikan kritik dan saran, boleh langsung atau boleh dicek komentar. Saya kira itu Bapak Ibu, ini saya tinggalkan kepada pengurus. Saya rasa ini bagus dibaca karena sudah hasil tanfis, sudah saling hati kira-kira begitu. Terlebih terkurang berbanyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Ustaz Haji Firdaus AM MHI yang telah menjelaskan kepada kita semua. Baik, kita akhiri dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, assalamualaikum.